ada komponen menarik ketika dia melakukan produk halal haram, gitu kan? Berarti kan kepercayaan masyarakat publik itu terhadap produk itu baik, ya kan? Jadi hanya cara pandangnya sekedar di arah bisnis. Sedangkan di dalam Islam, ya masalah produk halal atau haram itu bukan dipandang secara ekonomi, ya, tapi dipandang sebagai kewajiban atau perintah agama, gitu ya. Ya kalau saya sih udah usah pakai labeling halal ya. Pakai saja label haram, ini produknya haram gitu ya. Selesai kan, supaya lebih jelas. Karena kalau halal kan ya sudah harus diwajibkan untuk beredar gitu ya. Sedangkan yang harus ditandai kan sebenarnya yang haram. Bedah buletin Kafah. Nah, di pekan ini kita bahas tentang produk haram bersertifikat halal ya. Awas, produk haram bersertifikat halal. Ya, ini muncul ya, mungkin dibahas karena beberapa waktu lalu sempat ini ya, kedapatan. Ya. Ada 9 produk. Ada 9 produk pangan yang punya label halal. Tapi ternyata kandungannya ada haramnya. Baru diketemukan baru didapati setelah sudah beredar. Kemudian barulah ditarik kembali. Nah, ini istilahnya membuat kita khawatir sebenarnya, khawatir dan was-was ketika membeli barang karena kita kan selama ini berpegang pada label halal itu. Halal jadi bisa dikonsumsi. Nah, ketika ada ditemukan yang berlogo halal, berlabel halal tapi ternyata isinya haram, itu kan akan membuat kita jadi was-was. Nah, ini perlu kita bahas pada podcast kita. Dan pada hari ini seperti biasa saya ditemani oleh Bang Kanda Bang Zul. Ya, yang beliau juga berkecimpung di ini ya, ada produk dunia halalan. Ya, dunia lebih tepatnya herbalis. Iya. Pasti tidak jauh lah dari pembahasan kita ini. Bagaimana pandangan Bang Zul ini soal barang-barang yang seperti ini, makanan yang ternyata didapati kandungannya ada yang haram? Tentu pertama miris ya. Karena negara yang 80% mayoritas Muslim, betul. Hal-hal yang semacam ini masih terjadi. Ada produk haram dikasih label halal. Jadi ini yang sangat miris. Terutama karena masyarakat sudah kira-kira bisa seperti apa lagi mempercayai ya. Jika kalau produk yang beredar di masyarakat itu masih ada yang haram gitu, dan kita tidak tahu yang mana lagi nih yang ada ternyata ada barang haramnya di dalamnya gitu ya. Apakah harus diperiksa semua lagi nih? Seharusnya memang tugas dari lembaga negara yang memang menaungi ataupun juga memang yang mengurusi untuk halal ini, termasuk di bidang sini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, BPJPH ya, bersama Badan Pengawasan Obat Makanan BPOM itu memang harus memastikan bahwa apa yang beredar di masyarakat di tengah-tengah umat ini yang 80% mayoritas umat Islam itu betul-betul halal. Karena ini kan masalah sensitif sensitif sekali, karena banyak hal yang terkait halal haram itu dalam Islam itu sangat-sangat menjadi kekuatan hukum yang betul-betul dijaga bagi umat Islam. Apakah itu terkait keharamannya, ini benar nggak ada babinya segala macam gitu ya. Dan ini juga terkait dengan masalah spiritual sendiri. Gitu. Jadi itu ini mengganggu sebenarnya. Yang makanya saya tadi katakan dari awal ini miris sekali. Ya, kalau menurut saya begini juga. Satu hal yang baik atau masih cukup bagus di masyarakat ketika berbicara soal makanan, masyarakat itu masih cukup sensitif ya. Meskipun misalnya dia orang yang jarang sholat, tidak puasa, tapi kalau soal makanan haram ini ada babinya, itu masih sensitif ya. Artinya masih adalah penjagaan dari dalam diri. Ya, itu kan membuktikan bahwa ikatan masyarakat terhadap agamanya dia walaupun tidak secara kuat ataupun awam terkait itu, tapi dia perkara-perkara yang bersifat keharaman dia jaga apalagi betul. Sensitif sekali masalah babi segala macam itu ya. Melihat babi saja sudah haram. Ini yang sebenarnya membuat kita itu sangat kecewa sebenarnya dengan adanya
temuan seperti ini. Kok bisa lolos ya? Ya, kok bisa lolos? Pertanyaannya seperti itu. Dengan apalagi kalau masyarakat katakan, ya selama ini ngapain gitu ya? Apalagi kalau sudah peredarannya itu sudah puluhan atau bertahun-tahun gitu kan ya. Nah, dan produk-produk ini kan banyak dijual di supermarket ya. Betul. Minimarket yang di mana minimarket itu dekat dengan pemukiman penduduk gitu ya. Kalaupun anak-anak misalnya yang tertarik, mungkin barangkali ya. Kalau kita orang tua ya mungkin kita tidak tertarik gitu. Tapi generasi yang ada, anak-anak muda misalnya ya, atau anak kita misalnya tertarik, abi marshmallow. Itu kan kewalahan juga ya. Pasti kan yang jadi patokan yang kelihatan dulu kan, oh ada aja label halalnya. Ya. Kalau sekarang ya akhirnya was-was kita. Benar nggak nih label halal? Pasangan betul. Dipasang saja gitu kan? Ya. Jadi kalau soal label halal kan sebenarnya ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Kenapa bisa dengan prosedur yang saya pernah ikuti juga itu pelatihan prosedur ini halal ini, dan itu cukup ketat sebenarnya. Ada pemeriksaan, bahkan secara berkala ada pemeriksaan. Nah, kok bisa di kehidupan kita yang sudah seperti ini masih ada yang lolos? Iya, kalau alasan dari pemberitaan yang ada dari BP POM itu pertama adalah tidak akuratnya saat registrasi ya. Saat mendaftar di gitu. Ya, dan ada beberapa data yang tidak valid gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan terbukti ya memberikan data yang tidak akurat saat data palsu berarti ya. Ya. Walau alam karena tidak ada pernyataan bahwa ini data palsu atau tidak secara register yang dia dianggap ini tidak akurat. Ini yang menarik nih, ya. Dan tidak akurat itu yang siapa yang menyetujuinya atau siapa yang melegalisasi supaya ini diterima gitu ya. Maka tidak ada proses verifikasi ulang begitu, mengecek ulang kan? Nah, itu juga kan ini lagi-lagi sesuai SOP dari Badan Pengelolaan Makanan ya. BP POM obat dan makanan. Ya, jadi di buletin ini dikatakan bahwa ini juga tidak lepas dari pengaruh sistem ekonomi kita ya. Karena ini kan tentu berkaitan dengan peredaran barang, uang, ada keuntungan di situ. Ini bagian dari kapitalisme. Kalau dalam pandangan kapitalisme kan tidak ada pandangan soal halal haram selama itu bisa mendatangkan keuntungan. Nah, apakah ide ini juga atau pandangan kapitalis ini juga berkaitan langsung dengan beredarnya produk-produk seperti ini? Iya, baik secara umum atau lembaga itu belum secara ada temuan ya. Tapi dalam artian sistem ekonomi kapitalistik sekularisme ini berpikir mengutamakan tidak lagi pada bahwa masalah halal haram itu adalah sebuah keutamaan. Dia hanya menganggap bahwa ini adalah sebagai bagian dari bisnis. Iya kan? Ada komponen menarik ketika dia melakukan produk halal haram, gitu kan? Berarti kan kepercayaan masyarakat publik itu terhadap produk itu baik, ya kan? Jadi hanya cara pandangnya sekedar di arah bisnis. Sedangkan di dalam Islam, ya masalah produk halal atau haram itu bukan dipandang secara ekonomi, ya, tapi dipandang sebagai kewajiban atau perintah agama, gitu ya. Jadi ketat ketika Islam itu menerapkan syariat Islam dalam produk masalah haram. Dari produk tentang produk ya. Ya, itu sangat ketat. Ya. Kenapa? Karena standarnya jelas. Standarnya bahwa Islam itu mewajibkan produk itu harus halal. Ya, karena dalam Islam kan dikatakan bahwa tidak diterima doanya, tidak diterima ibadahnya ketika dia mengkonsumsi makanan yang itu sudut pandang Islamnya. Jadi di Islam sendiri makanya saya katakan tadi sangat sensitif terhadap peredaran produk halal haram segala macam ini, karena ya ada hal-hal yang sangat dijaga dalam umat Islam. Yang pertama adalah ketika kita mengkonsumsi makanan haram, maka salah satunya adalah doa kita tidak akan terkabul. Jadi siapa yang makan makanan haram gitu ya? Ya, apalagi sudah haram, apalagi bangkai, ya terus darah segala macam, dan hewan sembelih yang tidak dipotong secara itu juga kan juga sangat sensitif bagi umat Islam gitu.
Nah, jadi kalau tadi katakan bahwa di dalam kapitalisme labeling halal sebenarnya orientasinya adalah bisnis. Hanya sebatas bisnis. Ya, Jadi karena kaum muslimin di sini pasarnya adalah muslim, maka label halal itu menjadi suatu hal yang penting. Jadi banyak di negeri-negeri muslim yang ada mayoritas muslim menjadikan stempel halal itu hanya sebatas itu tadi, patokan bahwa ini menjadikan produk ini sebagai basis ekonomi, ya bukan sebagai kewajiban. Oh ini, dan tidak diteliti ya, tidak diteliti secara mendalam gitu. Itu ya, ini yang mengakibatkan satu sudut pandangnya ekonomi, satu sudut pandangnya adalah yang tidak balance. Berarti ketika ada istilah labeling halal, ini kan satu analisa mungkin yang bisa ditarik. Ketika ada labeling halal, berarti ada sesuatu yang haram yang beredar. Iya, ya kalau saya sih udah usah pakai labeling halal ya. Pakai saja label haram, ini produknya haram gitu ya. Selesai kan, supaya lebih jelas. Karena kalau halal kan ya sudah harus diwajibkan untuk beredar gitu ya. Sedangkan yang harus ditandai kan sebenarnya yang haram. Ini kan malah kebaliknya. Jadi dalam Islam seperti itu. Iya, kan harusnya kan di label itu yang haram. Oh, ini yang haram nih, ini yang haram. Berarti yang secara umum justru semuanya sudah dipastikan sudah harus halal. Iya, secara umum. Ya, makanya kenapa dalam Islam itu ada namanya kode hisbah. Ya, kode hisbah lah yang mengatur ya apapun yang ada di urusan pasar, bahwa ini boleh dijual, ini yang tidak. Oke. Ya. Oh, ini yang boleh nih. Ya, ini nah, itu kode kode hisbah namanya. Iya, jadi ini memang agak membingungkan sebenarnya, karena ketika kita hidup di negeri Muslim, berarti kan bisa dikatakan seharusnya semua makanan, semua produk itu sudah dipastikan kehalalannya. Saya pernah ke luar negeri, itu kita justru lebih berhati-hati karena ini negeri non Muslim. Ya, apalagi yang negeri non Muslim ya. Kalau negeri non Muslim itu dia label halal itu sifatnya sukarela. Iya, jadi ada 80 negara yang memang sedang menerapkan sertifikat halal. 10 negara itu yang wajib, jadi diterapkan secara nasional, termasuk Indonesia, Malaysia, ya, dan beberapa negara negeri Muslim yang lain. Sedangkan 70 lainnya itu hanya bersifat sukarela, tidak semua. Tidak diwajibkan ya, karena negeri non Muslim ya, tapi dia hanya sebatas sukarela. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya hati-hati. Iya, makanya sensitif sekali itu kalau traveling ya. Ya mau makan apa segala macam ya, karena kan kita umat Islam itu kan sangat berhati-hati terhadap makanan yang sifatnya haram. Kalau dia dalam tataran ketidaktahuan ya bisa jadi alhamdulillah gitu ya. Ya dalam artian dia tidak tahu masa ini produknya mengandung ini. Karena ada pernah kejadian teman saya tuh ya. Dia makan keripik gitu ya, asik aja di Inggris. Tiba-tiba, ada B2B-nya. Ada B2-nya deh. Jadi langsung kaget aja dia. Bilang, bagaimana rasanya? Enak juga sih. Jadi ini persoalan yang sebenarnya sangat sensitif, dan negara harusnya menganggap ini suatu hal yang serius. Ya, makanya kenapa dikatakan bahwa kalau di kapitalistik itu hanya sebatas melihat ini sebagai bisnis. Ya, kenapa memang ada prosedural regulasinya. Dan regulasinya ujung-ujungnya biasanya ada di pendaftaran, biaya, lab segala macam ya. Dan itu tidak gratis memang, karena kan biaya-biaya lab untuk pengujian itu kan butuh biaya. Biaya halal untuk dapat hal itu ada biayanya ya, memang ada ada daftar registrasinya ya itu ya. Sama kalau kita mau masuk di beberapa instansi gitu ya, tapi itu wajar. Kenapa? Karena mereka butuh biaya untuk penelitian segala macam kan, ada biaya-biaya cost yang harus memang keluarkan. Jadi akhirnya kapitalistik membiarkan itu sebagai sumber pendapatan. Ya, sedangkan dalam Islam tidak. Bahkan hal-hal yang seperti ini malah peran negara memang langsung maju, ya maju sebagai garda terdepan, ya melindungi warganya terhadap produk-produk yang haram. Gitu. Jadi kalau dalam Islam bukan pelaku bisnisnya yang mendaftarkan dirinya, bukan, tapi negara yang punya peran ke depan, seperti Umar bin Khattab ketika mengetahui bahwa daging-daging yang akan masuk di kota Madinah itu adalah
daging-daging yang dipotong tidak syar'i itu ditolak. Nah, itu kan Amirul Mukminin toh yang langsung apa namanya? Bertindak langsung terhadap apalagi Amirul Mukminin mengangkat lagi yang namanya Qadhi Hizbah yang memang turun langsung dan langsung menghukumi. Ya ketika terjadi apa namanya pelanggaran-pelanggaran terhadap apalagi ini produk-produk yang kalau saya sih tidak sebutnya non halal ya. Kayak sekarang kan dibahasnya kasih halus ya. Ya produk langsung aja haram deh. Iya kan non halal berarti haram. Oh iya haram gitu ya. Tapi kan sekarang dikasih halus gitu. Jadi haram jadi ya. Belum lagi apa namanya produsen-produsen yang ya tanda kutip yang tadinya dia brandnya adalah produk haram. Ya, ada juga produknya yang halal, nol alkohol itu menarik banget itu ya. Misalnya satu produk minuman itu ya, bir begini ya, tentu kita udah tahu ini bir nih. Tapi dia bikin produk lain yang non alkohol, jadi dianggap alkohol. Jadi dianggap halal gitu ya. Belum lagi peredaran produk-produk haram di tempat-tempat umum. Ya kayak di kafe-kafe besar ya. Tapi memang yang di sifatnya apa namanya resto gitu itu halal itu dijual belikan gitu ya. Tapi ada dulu teman ya dia halal itu tapi di bawahnya ada bir 0% tapi mungkin 0, sekian. Maksudnya di menunya. Di menunya itu kan makanya halal. Tapi di belakangnya di bawahnya ada bir gitu. Nah ini kan apa namanya distribusinya lagi kan bermasalah. Gitu ya. Jadi memang penjagaan apa namanya produk masyarakat dari produk-produk yang haram ini itu memang harus dilakukan oleh negara secara langsung. Ya pengawasan, penjagaannya, ya. Bahkan setingkat Amirul Mukminin loh, setingkat Amirul Mukminin yang langsung turun. Kenapa? Supaya tidak beredarnya, tidak adanya kekhawatiran terhadap produk-produk yang sifatnya haram. Iya, jadi di Islam saja tidak hanya dilihat halal haramnya, tapi juga dilihat lagi apa yang ada yang disebut sebagai toyib. Halal dan toyiban gitu ya. Halal bagaimanakah halal kebolehan atau tidaknya diredarkan. Ya, lalu juga toyibnya kebaikan yang ada dalam produk-produk tersebut. Apakah ini mengandung zat-zat yang bisa merusak diri kaum muslimin atau tidak itu juga dijaga. Ya, halalan toyiban. Ya, halalan toyiban. Kalau di negara kapitalis semuanya boleh. Ya, semuanya boleh selama dia laris manis ada pasarnya dan apalagi kalau produk-produk atau label halal di negeri-negeri muslim kan sebagai bagian dari pasar muslim ya terbesar. Indonesia 275 juta penduduk Indonesia ya merupakan market size terbesar untuk pasar muslim ya. Semua orang pasti mau menuju ke sana gitu ya. Jangan 275 ya sekitar 500.000 saja. Produk kita laku itu udah luar biasa penghasilan yang didapatkan gitu. Apalagi hanya untuk stempel yang sifatnya halal itu. Jangan sampai ya sertifikat atau sertifikat halal ini hanya sebatas stempel saja. Bersifatnya stempel bukan yang menjadi satu bukti keamanan terhadap produk ini. Saya pun juga sekarang memang agak sensitif sih. Ya, anak-anak kan biasanya Abi enggak ada label halalnya sih. Bisa dicari sampai dilipat-lipatan itu. Sampai lebih enggak ada nih label halalnya saya beli. Tapi saya baca komposisi itu ada. Kalau kita sekarang kan searching tuh bahasa-bahasa asing produk itu kan bisa juga dicari di web ya. Ya di barang web. Ini halal atau tidak. Ya betul. Jadi banyak sih sebenarnya untuk mengedukasi. Cuma lagi-lagi peran negara itu penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang ada di sekitaran kita itu adalah produk-produk yang betul-betul dijamin kehalalan dan ketoyiban. Baik ya, jadi demikianlah sebenarnya pembahasan soal halal haram dan ya sebenarnya masih banyak ya berkaitan lagi dengan bagaimana beredarnya miras di tengah kita. Itu betul. Jelas-jelas haramnya tapi masih ada izinnya. Ada peredarannya, ya. Karena sekali lagi karena negara kita masih menjadikan kapitalisme sebagai basisnya dalam perekonomian. Keuntungan semata ya. Ya, semuanya berorientasi pada keuntungan bukan pada
hitungan pahala dan dosa, halal haram ya. Ataupun juga bersifat ra'in ya, sebagai penjaga. Ya, negara tidak hadir sebagai penjaga, justru sebagai antara tuan dan pembeli ya, produsen dan pembeli ya. Perantara. Iya, hanya seperti itu. Jadi, dalam Islam tadi katakan bahwa harusnya negara hadir untuk memberikan penjagaan itu, menjaga agar kaum muslimin tidak mengkonsumsi barang yang haram. Iya, jadi ketika Islam diterapkan secara kafah, maka yang akan terjadi adalah bagaimana penjagaan kaum muslimin itu, terutama terkait dengan produk-produk yang akan masuk di negeri-negeri muslim. Itu dulu tuh, karena kan terkait konsumsi dan fatal akibatnya ketika masyarakat itu melaksanakan atau mengkonsumsi barang-barang yang haram. Gitu. Apalagi barang-barang impor ya. Iya, bro. Itu harus lebih ketat lagi, kecuali memang ada beberapa kebolehan terhadap misalnya penduduk non muslim memang menggunakan barang-barang yang memang dihalalkan bagi mereka ya. Berarti harusnya labelnya itu for non muslim saya. Boleh itu kan teknis ya, teknis. Buat apa sebenarnya label? Ya, buat apa label? Kalau prosedurnya akhirnya menjadi mengkhawatirkan. Ya, prosedurnya mengkhawatirkan. Ini kan yang gagal kan prosedurnya nih, prosedurnya, pengawasannya segala macam. Ya, jangan sampai ya ada oknum yang main-main karena ada kepentingan tertentu, akhirnya dia kasih saja label. Nah, saya katakan tadi ya, buat apa label? Ya, kalau prosedurnya banyak nanti. Nah, kita tidak tahu lagi nih. 9 ini kan baru 9 produk nih. Ya, kita tidak tahu dari mana lagi ada misalnya nanti ada produk dari negara lain, misalnya ternyata ada mesinnya mengandung apa gitu ya. Jadi kan kemarin kayak ada kuas babi dia. Ya, kuas itu ya. Nah, pakai bulu babi. Pakai bulu babi itu kan ngeri juga kan. Selama ini kan dijudge dulu, ini pakai bulu babi ini. Itu juga tidak ada lagi bela halalnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa akhirnya kan miris ya, akhirnya mengkhawatirkan bagi kita sebagai seorang negeri mayoritas muslim tapi tidak dijaga terkait hal-hal yang kalau menurut saya itu sepele sih. Ringan, kecil sih sebenarnya. Ya, sepele banget, tapi ya bisa sangat berpengaruh kalau itu tidak dijaga atau tidak diperhatikan ya. Oke, mungkin seperti itu diskusi kita, pembahasan atau bedah buletin dakwah kafah. Jadi sekali lagi peringatannya, awas produk haram bersertifikat halal. Jadi ini untuk kita juga tetap berhati-hati sebagai individu ya. Perlu meng-cross check ulang berarti ya. Iya, jangan hanya melihat labelnya kalau saya ya. Jangan lihat labelnya, tapi juga lihat bahan-bahan yang ada di dalamnya. Dan memastikan. Dan kepada pemerintah harusnya ya sering-sering lah hadir untuk menjaga ini, karena ya tanggung jawabnya ada kepada pemerintah juga. Kalau kita sudah bermaksimal diri misalnya, ternyata kita kan tidak tahu mengetahui prosesnya, ada mie halalnya, ya itu sebenarnya sudah cukup usaha maksimal kita kan mencari ada halalnya. Tapi kalau kita tidak tahu di baliknya, berarti tanggung jawab orang yang ada di belakang itu. Demikian diskusi kita, semoga bermanfaat. Kita ketemu di pembahasan bedah buletin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.